Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai materi-materi yang saya dapat pada perkuliahan offline atau online. Materi pertama yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa sebagai gejala sosial, pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor kebebasan, tetapi juga oleh faktor-faktor non-kebahasaan, antara lain faktor lokasi geografi, waktu, sosiokultural, dan faktor situasi. Faktor-faktor di atas mendorong timbul perbedaan-perbedaan dalam pemakaian bahasa. Perbedaan tersebut akan tampak dalam segi pelafalan, pemilihan kata, dan penerapan kaidah tata bahasa. Selain ragam tersebut, ada lagi ragam bahasa yang berkaitan dengan perkembangan waktu yang lazim disebut kronolog. Misalnya bahasa Melayu masa kerajinan Sriwijaya berbeda dengan bahasa Melayu masa Abdul bin Abdul Qadir Mujid, dan perbedaan pula dengan bahasa Melayu Riau. Ragam bahasa sebagai gejala sosial, pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor kebahasaan, tetapi juga oleh faktor-faktor non-kebahasaan, antara lain faktor lokasi geografi, waktu, sosiokultural, dan faktor situasi. A. Keberagaman bahasa Indonesia. Faktor sejarah dan perkembangan masyarakat turut mempengaruhi pada timbulnya sejumlah ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa yang beraneka macam itu masih tetap disebut bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa menurut daerah ragam. Ragam daerah sejak lama dikenal dengan nama logat atau dialek. Bahasa yang luas, pemakaian selalu mengenal logat masing-masing. Logat dapat dipahami secara timbal balik oleh penuturan sekurang-kurangnya oleh penuturan. 2. Ragam bahasa menurut pendidikan. Formal ragam bahasa Indonesia menurut pendidikan formal menuju perbedaan yang jelas antara kaum yang berpendidikan formal dan yang tidak. Tata bunyi bahasa Indonesia golong penutur yang kedua ini. Yang ketiga, ragam bahasa menurut sikap penutur. Ragam bahasa menurut sikap penutur mencakup sejumlah corak bahasa yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi tiap-tiap pemakaian bahasa. Selanjutnya, materi kedua yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulnya kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengaran dan pembicaraan seperti gagasan-gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan secara dengan maksud. Sini ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan gagasan, kepararelan, kelogisan, kebervariasian, ketepatan, kesepadanan, kehematan, kecerdasan, ketegasan, dan kebenaran struktur. Dan yang terakhir, keringkasan. Pemilihan kata efektif yaitu pertama, pemilihan kata adalah kata-kata yang dipakai seorang pembicaraan atau penulis. Yang kedua, untuk menghasilkan tulisan yang baik diperlukan pemilihan kata yang cerdas, cermat, dan tepat. Yang ketiga, suatu pemilihan kata dinyatakan apabila kata itu mengungkapkan maksud penulis dengan secemat-cematnya. Oke, selanjutnya materi karya tulis ilmiah. Karangan yang ditunjukkan kepada masyarakat umum isinya tentang pengetahuan cerita, rekaan, atau apa saja dengan teknik penyajian yang sederhana mengenal hal-hal tentang kehidupan sehari-hari. Yang pertama, novel, dongeng, drama, roman, dan cerpen. Di sini ciri-ciri karya tulis ilmiah dan non-ilmiah. Karya tulis ilmiah ada dua ciri-ciri. Yang pertama, bahan, menyaji yang fakta dan benar atau objek dapat dibuktikan. Yang kedua, penyajian menggunakan bahasa baku, cermat, formal, dan lugas, sistematik atau sesuai dengan kerja ilmiah dan metode ilmiah. Yang ketiga, sikap penulis jujur. Jujur, tidak melebih-lebih atau mengurangi sesuatu. Objek, tidak mengejarkan keuntungan pribadi. Yang keempat, penyimpulan, yaitu berdasarkan fakta. Di sini selanjutnya karya non-ilmiah. Yang pertama, bahan, menyajikan faktor-faktor objek, penyajian menggunakan bahasa yang cermat, sikap penulis tidak memancing atau pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, menyimpulkan, memberikan fakta-fakta pembicaraan sendiri. Ya, yang materi selanjutnya diksi atau pilih kata. Kata merupakan salah satu unsur dasar bahasa yang sangat penting bagi kita. Dalam memilih kata-kata, ada dua persyaratan
yang harus dipilih, yaitu kata merupakan salah satu unsur dasar bahasa yang sangat penting dalam memilih kata-kata. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu diksi atau pilih kata. Ketepatan dapat mengungkap apa yang kita ungkapkan. Kesesuaian atau kecocokan antara kata-kata dengan kesempatan dan keadaan. Kata-kata yang memiliki persamaan berbicara bagian yang pertama adalah sinonim, antonim, homonim, homograf, dan homofom. Yang selanjutnya materi yang saya dapat yaitu penyusunan kutipan. Pengutipan adalah pemakaian tulisan atau ucapan seseorang secara langsung, persis seperti aslinya. Mengambil idenya dengan menggunakan bahasanya, atau pengakuan ada hasil penelitian atau ide yang serupa dalam tulisan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung mengambil bagian teks yang sesuatu pustaka seperti aslinya. Misalnya bunyi pasal, ayat undang-undang, kitab suci, atau definisi. Yang kedua, kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung mengambil inti dari suatu teks dan menuliskan dengan redaksi penulis. Tata cara pengutipan langsung. Yang pertama, menggunakan tanda kutip. Yang kedua, diintegrasikan dalam teks. Yang ketiga, spasi sama dengan teks 1,5 atau 2. Selanjutnya lagi materi yang saya dapat lagi, tahapan penulisan KTI. Apa itu KTI? KTI adalah karya tulis ilmiah. Di sini tahapan persiapan penentuan tema, topik, dan judul. Tema jangkau sangat luas atau umum, bersifat abstrak. Topik itu turun dari tema atau inti sebuah pembicaraan. Judul yaitu gambar isi tulisan atau penjabaran atau turunan dari topik tersebut. Yang kedua, tahapan pengumpulan data. Di sini kita harus mengumpulkan sebuah data dengan dapat ditemukan di antara dengan 1. Studi perpustakaan atau pembicaraan berbagai buku. B. Melakukan penelitian yang dipersiapkan secara sistematik. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan narasumber yang layak. D. Observasi atau penyebaran angket. Penulisan makalah. Di sini yang pertama kita harus mencari pengertian makalah yang harus kita ungkapkan. Yang kedua, sistematik makalah. Yang ketiga, teknik penulisan makalah. Pengertian makalah yang pertama, makalah adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas satu persamaan tertentu sebagai hasil kajian pustaka untuk memenuhi tugas tertentu. Di sini sebagai sarana untuk mendemonstrasi pemahaman penulisan tentang pokok permasalahan teoritas yang dikaji atau di kemampuan penulisan dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan masalah tertentu. Berikut ini adalah ciri khusus manakah makalah yang baik. Yang pertama, data yang digunakan mempunyai validasi yang tinggi dan analisa serta interpretasi harusnya objektif. Yang kedua, makalah harus mampu menunjukkan kejujuran ilmiah penulisan. Dalam hal ini, penulisan makalah harus menyebutkan dengan jelas sumber data dan pendekatan yang digunakan dalam makalah tersebut. Yang ketiga, makalah harus menggunakan bahasa yang jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Yang keempat, makalah harus sistematis dan utuh. Fungsi yang harus dipenuhi sebagai makalah antara lain: 1. Untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. 2. Memperluas wawasan keilmuan bagi penulisan. 3. Memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis. Yang keempat, memberikan manfaat bagi pengembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Sebagai penutup, terdiri dari daftar pustaka, lampir jika ada, kalau tidak ada tidak perlu dipakai lagi, atau sistematik yang diurutkan, atau merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dan bolak-balik sesungguhnya. Presentasi ilmiah. Pengertian: penyajian bahan ilmiah oleh seorang di suatu forum yang pesertanya secara subrealitas terlebih aktif dalam interpretasi vertikal ilmu untuk mencapai tujuan dalam waktu yang tersedia.
Fungsinya sarana penyeberangan informasi ilmiah, baik konseptual maupun prosedural. Di sini kalian bisa lihat kiat presentasi efektif. Yang pertama, menarik minat dan perhatian peserta, mengarahkan perhatian peserta. Yang ketiga, mempertahankan perhatian minat dan perhatian peserta. Yang keempat, menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas. Yang kelima, menjaga etika yang baik. Di sini peran dalam forum. Yang pertama, penyajian atau presentator. Yang kedua, pemandu atau moderator. Yang ketiga, notulen. Yang keempat, peserta. Yang kelima, teknisi. Di sini prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. Di situ ada 2 poin. Yang pertama, memastikan bahwa suara dapat didengar semua peserta. Yang kedua, memastikan penyajian dapat melihat semua. Yang kelima, peserta menjadi penyimak dan pendengar yang baik, memberikan kesempatan kepada peserta. Yang selanjutnya, bertanya atau mengklarifikasi dan lain-lain. Di situ ada 3 poin. Yang poin pertama, mendorong peserta untuk terlebih aktif. Yang kedua, merespon kebutuhan peserta. Yang ketiga, menggunakan media yang menarik dan tepat guna. Oke, terima kasih. Itulah materi-materi yang saya dapat pada kuliah offline atau online pada tahun ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.